Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan khotbah berjudul, Fokus Kehidupan dan Rasa Syukur. Tanpa banyak berpikir, kita sering menemukan diri kita terlibat dalam situasi yang terkadang membuat kita marah, terkadang kesal, dan terkadang membawa kita untuk menyimpan pikiran negatif. Mengenai hal ini, hari ini, di antara banyak ajaran Tuhan, saya ingin berbagi pesan dengan kalian. Marilah kita menjalani hidup kita dengan fokus pada rasa syukur. Setelah bangun di pagi hari, cobalah untuk menjalani kehidupan sehari-harimu dengan menetapkan fokusmu terutama pada rasa syukur. Kemudian, bahkan ketika anggota berbicara dengan suara yang mungkin agak sulit untuk didengarkan, kata-kata mereka dapat diterima dengan baik jika kita menetapkan fokus pada rasa syukur. Di sisi lain, jika kita tidak menjalani hidup kita dengan fokus pada rasa syukur, situasi yang tidak terduga dapat membuat kita merasa marah dan kesal. Namun, seiring berjalannya waktu, kita berpikir, mengapa saya berperilaku seperti itu? Saya bisa saja bertindak berbeda. Tidakkah kalian sering berpikir seperti ini? Jadi, jika kita selalu menjalani hidup kita dengan fokus pada rasa syukur, para penginjil akan selalu mengalami rasa syukur dan sukacita yang melimpah kepada Tuhan saat menginjil. Para pekerja akan menemukan dirinya dipenuhi dengan rasa syukur bahkan di tempat kerjanya, dan para siswa akan menemukan banyak hal untuk bersyukur di sekolahnya. Tanpa Bapa dan Ibu, apakah kita memiliki sesuatu untuk disyukuri selama hidup di bumi ini? Bumi di alam semesta hanyalah salah satu dari bintang-bintang yang sangat tidak penting, bahkan jika tidak ada, tidak akan ada bedanya. Namun, Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi datang ke bumi ini untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan tidak ragu untuk berkorban bahkan sampai mati, sesuai dengan semua nubuat Alkitab. Beberapa orang mungkin bertanya, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita harus bersyukur? Kedatangannya ke bumi ini sendiri adalah alasan untuk bersyukur. Meskipun dia tidak datang, apakah pekerjaannya di kerajaan sorga akan berhenti? Tidak, itu tidak akan terjadi. Namun demikian, tidak menganggap kita tidak berarti, melainkan menganggap kita berharga. Dia meninggalkan tahtanya yang mulia di sorga dan datang ke bumi ini. Hal ini sendiri adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan yang kita sangat berterima kasih. Terlebih lagi, dia diejek dan dianiaya secara keras oleh ciptaannya karena menanggung dosa kita. Dia tidak ragu untuk menghadapi keadaan dan lingkungan yang tidak nyaman, tetapi diam-diam menjalaninya atas nama kita. Seperti anak domba yang diam di depan para pengguntingnya. Mohon terus merenungkan kehidupan Bapa dan Ibu. Tentu saja, ada banyak hal yang harus disyukuri kepada orang-orang di sekitar kita, namun kita tidak boleh lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapa dan Ibu. Itulah sebabnya saya benar-benar menghormati Daud setiap kali saya membaca Alkitab. Bahkan dalam hal terkecil, Daud berkata, mengucap syukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, puji Dia. Di antara semua karya Daud, satu hal yang dapat kita temukan banyak, adalah rasa syukur. Saya benar-benar merasa iri. Hal ini dikarenakan kehidupan Daud tidak selalu dapat dengan mudah dipenuhi dengan rasa syukur. Karena dia dikhianati, dia diusir, dan hidupnya dalam bahaya. Meskipun mengalami penderitaan seperti itu daripada menikmati kedamaian dan peristirahatan sebagai raja, Daud selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena membebaskan Israel dari tentara Mesir.
Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena mengizinkan Israel memasuki tanah Kanaan. Daud selalu menjalani hidupnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, itulah sebabnya Tuhan selalu berkata, Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku. Ini berarti bahwa Tuhan benar-benar senang kepadanya. Siapakah di dunia ini yang bisa menjalani kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan seperti dilakukannya? Daud selalu mengucap syukur kepada Tuhan di setiap saat dalam kehidupan. Saya mengucap syukur untuk ini dan itu. Bahkan di saat-saat ketika hidupnya dalam bahaya karena pengkhianatan anaknya, Absalom, dia masih bersyukur kepada Tuhan, dengan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tentu saja, itu karena Tuhan membukakan mata imannya untuk mengucap syukur, tetapi di seluruh Alkitab, sulit untuk menemukan contoh orang yang mengucapkan terima kasih sebanyak Daud. Semuanya, kalian masih bisa menerima penghargaan syukur di sorga, jika kalian mulai mempersiapkannya mulai sekarang. Karena itu, marilah kita menjadi orang yang selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Ketika kita banyak mengucap syukur, semuanya terlihat benar. Apa yang dapat dilihat oleh mata iman? Bukankah hal tersebut memungkinkan kita untuk melihat jalannya? Namun, bagaimana dengan mata yang mengeluh, ragu, atau bimbang? Yang bisa mereka lihat hanyalah rintangan, tetapi melalui mata iman, itu tidak lagi dilihat sebagai rintangan melainkan sebagai jalan. Pandangannya benar-benar berubah. Setiap tahun, ketika para anggota keluarga sorgawi kembali ke Ibu Yerusalem, mereka masing-masing mengalami segala macam kesulitan dan situasi yang tak terkatakan, tetapi fakta bahwa mereka tiba dengan selamat di Sion, dan dipeluk oleh Bapa dan Ibu, membuatku sangat bersyukur. Saya berharap bahwa semua anggota keluarga Sion akan menerima banyak berkat, sehingga kita dapat memegang tangan Bapa dan Ibu, dan memasuki kerajaan sorga bersama-sama. Seorang ibu dan anak perempuannya pergi ke toko buah dan membeli buah-buahan. Pemilik toko buah menemukan anak itu menggemaskan, memberinya satu apel sebagai hadiah. Melihat ini, sang ibu bertanya kepada putrinya, "Apa yang aku ajarkan kepadamu untuk dikatakan ketika kamu menerima sesuatu seperti ini?" Setelah berpikir sejenak, anak itu berkata, "Bu, tolong kupas ini untuk saya." Semuanya, ini adalah kisah nyata. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Sang ibu ingin putrinya berkata, "Terima kasih." Jadi dia berkata, "Apa yang aku ajarkan padamu?" Tetapi putrinya tidak memahami ajarannya. Dia meminta untuk mengupasnya. Kita hidup di masa ketika rasa syukur telah hilang. Di sorga, ada keranjang yang menampung doa-doa kita, ketika kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Harap dicatat bahwa ini bukan cerita Alkitab, tetapi cerita, dan jangan bertanya, apakah benar-benar ada keranjang seperti itu di sorga? Salah satunya adalah keranjang rasa terima kasih, dan yang lainnya adalah keranjang harapan, hal-hal seperti tolong lakukan ini untuk saya. Para malaikat akan membawa keranjang-keranjang itu kepada Tuhan setelah terisi penuh. Keranjang harapan selalu terisi penuh dan sering dibawa ke Tuhan, tetapi keranjang syukur tidak terisi bahkan setelah 1 tahun berlalu. Itu harus diisi sepenuhnya sebelum dapat dibawa ke tahtanya. Semuanya, bolehkah kita menjalani hidup dengan cara ini? Bapa, tolong lakukan ini untuk saya. Ibu, tolong lakukan itu untuk saya. Kita harus membuat permintaan semacam ini dalam doa kita. Namun, disertai dengan itu, kita juga harus sering memanjatkan doa syukur. Itulah sebabnya Yesus memberi kita ajaran ini 2000 tahun yang lalu. Mari kita lihat Lukas pasal 17 ayat 11.
Pasal 17 ayat 11. 17장 11절의 말씀 보시면 Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 예수께서 예루살렘을 Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dia menunjukkan rasa terima kasih kepada Yesus. Semuanya, di masa lalu, kusta dianggap sebagai penyakit yang hampir tidak dapat disembuhkan, bukan? Penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini, disembuhkan melalui karunia kuasa Yesus Kristus. Betapa seharusnya mereka bersyukur? Seperti inilah kita. Tuhan telah mengabulkan semua harapan kita, namun kita gagal mengucap syukur. Kita tidak tahu bagaimana cara mengucap syukur, membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti anak tersebut, setelah menerima buah, berkata, "Tolong kupas untuk saya." Meskipun momen tersebut tidak diragukan lagi adalah momen yang harus kita bersyukur. Itulah sebabnya Yesus bertanya, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Aku memberikan kasih karunia seperti itu kepada 10 orang, tetapi hanya 1 yang kembali untuk mengucap syukur. Di manakah yang 9 orang itu?" Setiap kali saya membaca firman ini, saya merenungkan diri kita sendiri. Kita memanjatkan banyak doa permohonan kepada Tuhan, dan Tuhan membuat kita menerima jawaban yang berlimpah. Ketika kita menerima sesuatu, seperti halnya anak menerima apel, apa hal terbaik yang harus kita katakan? Kita harus mengatakan, "Terima kasih." Kita tidak boleh membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti anak itu, meminta untuk dikupas dan dengan begitu menambah beban. Sebaliknya, kita harus mengatakan, "Terima kasih, Bapak dan Ibu. Saya memanjatkan permintaan kecil, tetapi Tuhan memberi saya sesuatu yang begitu besar. Terima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan kasih karunia-Mu." Kita harus mengukirnya dalam hati kita, namun kita menerima begitu saja dan gagal untuk mengucap syukur. Daripada menerima begitu saja, dengan berpikir, "Hari ini berjalan dengan baik, sebulan berlalu tanpa masalah, dan setahun berlalu tanpa kecelakaan," ingatlah bahwa Tuhan mengikutimu sepanjang tahun, ketika engkau mengalami bahaya, Dia menjagamu, dan ketika ada sesuatu yang tidak baik, Dia mencegah situasi yang buruk. Jangan berpikir tentang usaha keras Tuhan sebagai sesuatu yang diharapkan, hanya karena kalian baik-baik saja kemarin dan baik-baik saja hari ini. Jika demikian, mengapa orang lain menderita begitu banyak kecelakaan, dan hidup di tengah kesulitan dan kesusahan besar? Kita semua hidup di lingkungan yang sama, namun kita baik-baik saja, tetapi mengapa mereka tidak? Tuhan menghalangi semua bahaya dan kesulitan untuk memberikan keselamatan kepada kita, selalu memimpin kita dengan tangannya yang tak terlihat, sehingga kita dapat dengan aman melakukan perjalanan menuju kerajaan sorga. Kita harus dapat melihat perlindungannya, tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Kita harus melihat usaha Bapa dan Ibu, yang bekerja bahkan dalam hal yang paling kecil untuk kita. Kemudian, seperti Daud, kita dapat berkata, "Tuhan itu baik dan benar, segala pekerjaan yang Tuhan lakukan adalah benar. Saya mengucap syukur untuk ini, dan saya mengucap syukur untuk itu." Sekarang, marilah kita membuka mata rohani kita secara luas.
우리 하나하나를 Kita 위해서 semua harus belajar mengucap syukur, sambil menyaksikan Bapak dan Ibu bekerja keras untuk kita masing-masing. 모두가 꼭 되셔야 되겠습니다. 예. Mari kita buka kitab 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12. 말씀 보시면 Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. 주 안에서 너희를 Dan supaya 다스리며 kamu sungguh-sungguh 구원하는 menjunjung 자들을 mereka 너희가 dalam kasih karena pekerjaan 저희의 mereka. 사랑을 사랑하는 Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 너희끼리 Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. 모든 사람을 Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Dan apa yang harus kita lakukan? Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. 쉬지 말고 Mengucap syukurlah dalam segala hal. 범사에 감사라. Dalam segala hal berarti mengucap syukur apapun yang terjadi. Bukankah ini berarti bahwa kita harus mengucap syukur, baik ketika kita berada dalam kesulitan, maupun ketika harapan kita dikabulkan? Sederhananya, mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun situasinya. Sebab itulah, kehendak siapa? Yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika Tuhan memberi kita penderitaan, itu adalah untuk melatih kita, untuk memperkuat otot mental kita. Setelah pelatihan seperti itu, otot mental kita menjadi sangat kuat dan kokoh. Semuanya, banyak dari kalian mungkin tidak menyukai cuaca hujan. Saat hujan, tidak nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan dan juga mempengaruhi suasana hati kita. Beberapa orang berharap cuaca selalu cerah sepanjang tahun. Namun, orang seperti itu harus hidup di padang pasir. Jika tidak hujan sama sekali dan matahari selalu terbit, apa yang terjadi pada bumi? Karena tidak ada kelembapan, pohon tidak bisa tumbuh di sana, tanah pasti berubah menjadi tempat di mana semua makhluk hidup akan binasa. Jadi, apa yang Tuhan lakukan dengan cuaca? Bukankah Tuhan terus mengubah cuaca? Hari ini akan cerah, besok berawan, dan lusa bersalju? Dia terkadang membuat hujan turun. Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk menyelesaikan hidup mereka di kota perlindungan dengan pemahaman yang benar, dan kembali ke rumah sorgawi, memegang tangan ibu. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk selalu bersukacita, apapun keadaannya. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Transportasi, ditemukan bahwa bagian jalan dengan jumlah kecelakaan tertinggi, bukanlah jalan raya yang berkelok-kelok, melainkan jalan lurus, dan semakin panjang jalan lurus, semakin tinggi tingkat kecelakaannya. Hasilnya bertentangan dengan perkiraan kita. Kadang-kadang jalan harus berliku-liku, dan terkadang harus ada tanjakan. Dengan ciri-ciri seperti itulah, kita dapat dengan aman menyelesaikan perjalanan sampai akhir. Semuanya, seberapa besar kasih Tuhan kepada kita? Dia sangat mengasihi dan menyayangi kita, sehingga Dia datang ke bumi ini, dan disalibkan di atas salib untuk kita. Ketika Tuhan yang dengan penuh kasih seperti itu memberi kita kesulitan kecil atau hambatan, itu sama sekali bukan hambatan. Mengingat ini adalah momen untuk memperkuat otot hati kita, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Daud. Dalam segala hal, kita harus berkata, terima kasih untuk ini. Terima kasih untuk itu, sehingga membuat fokus hidup, tujuan hidup saya adalah mengucap syukur.
Siapapun yang kita temui, baik saat menginjil, belajar firman Alkitab, atau menghabiskan waktu dengan tetangga kita, jika kita selalu berfokus pada mengucap syukur dalam semua situasi ini, Tuhan pasti akan menyertai kita senantiasa. 모든 환경을 만들어 보시면 그 속에 하나님이 틀림없이 언제나 항상 함께 하실 것입니다. Mari kita membuka 2 Samuel pasal 22. Dengan tujuan menjadi orang-orang yang hidupnya berfokus pada rasa syukur, marilah kita menjadikan tahun ini sebagai tahun di mana kita memanjatkan syukur dan kemuliaan yang berlimpah kepada Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Mari kita lihat 2 Samuel pasal 22 ayat 47. Pasal 22 ayat 47. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku, Allah, yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku, engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Daud tampaknya sadar akan Tuhan, memiliki persepsi rohani yang baik. Dia menyadari, situasi ini dan situasi itu juga untuk kebaikan saya sendiri. Tuhan selalu bekerja keras dengan berbagai cara bagi umat pilihannya. Aku tinggal di istana pohon aras, sedangkan Tuhan tinggal di kemah. Ini selalu mengganggu saya. Inilah sebabnya mengapa Daud memutuskan untuk membangun bait suci bagi Tuhan. Kemudian, Tuhan berkata, "Karena engkau adalah seorang pejuang, dan telah menumpahkan banyak darah, biarlah keinginanmu itu digenapi dalam generasi anakmu." Pada akhirnya, bukankah anak Daud Salomo, yang membangun bait suci, rumah Tuhan bagi Tuhan? Daud sangat cermat dan penuh perhatian. Dia berpikir, hal-hal apa saja yang bisa saya bersyukur dalam segala aspek? Bahkan baru bangun dan bisa bernapas hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengucap syukur. Ada orang yang meninggal pada malam hari dalam tidurnya. Selain itu, bukankah Tuhan mengizinkan kita untuk bangkit dan ikut serta dalam bagian dari pelayanan Injil? Jika kalian memikirkan semuanya dengan baik-baik, kita dapat menyimpulkannya dengan rasa terima kasih seperti yang dilakukan Daud. Mari kita lihat 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami." Daud tidak pernah gagal untuk mengucap syukur dalam doa. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Karena segala sesuatu di sorga dan bumi adalah milik Tuhan, tentang bahan yang mereka bawa untuk membangun bait suci, Dia berkata, "Kami hanya memanjatkan kepadamu apa yang berasal dari tanganmu." Bagaimana ini bisa dianggap sesuatu yang hebat?
Dibandingkan dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, rasa syukur kita terlalu kurang. 우리의 감사는 너무나도 부족합니다. Mari kita beralih ke Mazmur pasal 50. Mari kita lihat Mazmur pasal 50 ayat 22. 22절의 말씀 함께 보겠습니다. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam, dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Apa yang mereka lakukan? Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya? Keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ada tertulis dalam Alkitab BMK, orang yang mempersembahkan syukur sebagai korbannya, dialah yang menghormati aku, dan kepada orang yang menyiapkan jalan akan kutunjukkan keselamatan daripadaku. Juga, ada tertulis dalam Alkitab MILT, siapa yang mengorbankan persembahan syukur, ia memuliakan aku. Ketika kita memikirkan ajaran Alkitab ini, kita harus mempertimbangkan, bukankah bersungut-sungut, mengeluh, dan tidak puas adalah kebalikan dari mengucap syukur? Dan bukankah hal tersebut menjauhkan hidup kita dari sorga dan mengambil jalan berlawanan? Orang-orang kudus gereja awal benar-benar menghadapi banyak penganiayaan, kesengsaraan, dan kesulitan. Namun, mereka tidak melihat penganiayaan dan kesulitan sebagai rasa sakit atau kesusahan. Mereka menganggapnya sebagai hal yang disyukuri. Bahkan sampai saat menjadi martir dengan menjadi makanan singa di amfiteater Romawi, wajah mereka dipenuhi dengan sukacita dan harapan akan kerajaan sorga. Dikatakan bahwa mereka merenungkan kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada mereka dengan sukacita, bukan? Orang-orang bersyukur kepada Tuhan untuk lingkungan yang baik, tetapi jika diberi situasi yang sulit, siapa yang bisa melakukan hal yang sama? Ada orang yang mempertanyakan hal ini, tetapi bahkan dalam keadaan yang menantang, apa yang Tuhan katakan harus kita lakukan? Dia menyuruh kita mengucap syukur. Sampai saat kita memasuki kerajaan sorga, kita harus mengucap syukur, karena kita berada dalam kebenaran perjanjian baru. Juga, kita mengenal Bapa dan Ibu, dan berada di dalam Sion. Selain itu, pikirkan tentang menerima janji keselamatan dan menjadi imamat rajani di sorga. Kita harus selalu bersyukur untuk ini. Kita tidak boleh menjadi orang bodoh, yang karena sibuk dengan hal-hal kecil di hari ini, dan kehilangan kemuliaan yang besar di sorga. Ada tertulis bahwa orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban, adalah orang yang memuliakan Tuhan. Jadi, kita dapat memahami bahwa di sisi lain, mereka yang tidak mengucap syukur tetapi mengeluh sama sekali, tidak dapat memuliakan Tuhan. Karena itu, menurut 1 Korintus pasal 10, siapa yang dituaskan selama perjalanan 40 tahun di padang gurun? Mereka yang mengeluh dituaskan. Mengeluh hanyalah permulaan. Seiring mereka terus mengeluh, otot yang buruk terus berkembang. Oleh karena itu, apa yang ditimbulkannya? Itu menyebabkan ketidaktaatan. Mereka mengeluh dan bersungut-sungut tentang apa yang diperintahkan Tuhan, dan menganggapnya tidak menyenangkan. Dengan cara ini, mengeluh akhirnya membawa pada ketidaktaatan, jadi Tuhan menyatakan, aku bersumpah bahwa orang-orang ini tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorgaku. Tuhan bahkan telah bersumpah. Ketika Tuhan telah bersumpah, itu tidak dapat ditarik kembali dan tidak dapat dibatalkan. Ketidaktaatan berakar pada keluhan, dan keluhan selalu berasal dari hati yang tidak tahu berterima kasih. Kita harus selalu mengingat hal ini, agar kita dapat dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan di Sion. Semuanya, tolong renungkan dirimu hari ini. Dan juga, renungkan tahun lalu, dan bahkan seluruh hidupmu, sejak kalian dilahirkan dan bahkan sejak kalian diusir dari sorga. Mohon luangkan waktu sejenak, untuk menemukan setiap hal kecil dari anugerah, yang selalu diberikan oleh Bapa dan Ibu kepada kita.
Kemudian, jika kalian akan tidur dengan hati yang penuh rasa syukur, dengan mengatakan, terima kasih untuk hari ini juga, kalian akan bermimpi indah. Tuhan akan memberkati kita dengan kebahagiaan yang berlimpah, dan dengan murah hati menambahkan lebih banyak iman sebagai bonus. Oleh karena itu, hanya dengan bersama Bapa dan Ibu di bumi ini, kita tidak akan merindukan hal lain. Hal-hal seperti rumah yang mewah dan mobil yang keren, semuanya akan berlalu begitu saja. Bukankah hal-hal sorgawi itu kekal? Haruskah kita menyerahkan kekekalan, hanya untuk menikmati kehidupan seperti itu untuk sementara waktu? Kita harus selalu berusaha untuk menangkap apa yang kekal. Pertama dan terutama, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Bapa dan Ibu, atas kasih karunia keselamatan, dan atas kedatangannya ke bumi ini untuk kita. Juga, kita harus berterima kasih kepada semua anggota keluarga Sion yang terkasih, yang masing-masing memainkan perannya, baik besar maupun kecil, dalam Injil. Selain itu, jangan lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga, kerabat, kenalan, atau teman. Orang yang sering mengucap syukur, pasti akan diberkati Tuhan. Karena ajaran Bapa dan Ibu, yang adalah sumber keselamatan, menekankan ucapan syukur, mari kita praktikkan ajarannya, sehingga bibir kita tidak pernah berhenti mengucap syukur. Dengan ini, saya hendak mengakhiri khotbah. Terima kasih banyak.